Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, semangat membalas siap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Alin? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ya, syukurlah. Ini mohon maaf, ini saya mau mensupervisi Ibu terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan ini, saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang nantinya akan saya nilai dari kegiatan Ibu. Di antaranya itu saya akan memberikan tentang prinsip coaching. Sudah tahu Ibu prinsip coach? Sedikit sih Bu. Ya. Untuk prinsip coaching itu ada 3. Di antaranya itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Dimana nanti Ibu bersama coachingnya itu akrab ya Bu, jangan ada gap gitu, karena ini di sini mengacu kepada kemitraan. Kemudian ada proses kreatif, di mana Ibu kreatif untuk memancing si coachingnya untuk memberikan menceritakan apa yang dialaminya, kemudian Ibu mengarahkan, kemudian Ibu bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan Ibu ajukan ke coachingnya untuk bisa menemukan solusi sendiri coachingnya tersebut. Nah, untuk itu Ibu ada kompetensi inti yang harus dikuasai, dimunculkan di situ. Nah, kompetensi inti coaching itu diantaranya ada kehadiran no ya atau in present, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara kompetensi ini yang nantinya akan Ibu munculkan itu yang mana? Saya mau memunculkan pertanyaan yang berbobot Bu. Hanya satu. Ya, saya lebih spesifik ke satu. Spesifik. Kenapa itu alasannya? Saya ingin si coach nantinya bisa mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan benar-benar sesuai dengan supervisi akan. Bagus sekali. Kemudian Ibu untuk coaching ini nanti kan Ibu harus menerapkan data, kemudian Ibu juga harus memunculkan ada rasa gitu ya. Nah, di sini Ibu nanti menetapkan tujuan bersama coachingnya, tujuannya coaching itu untuk apa gitu dalam kegiatan coaching tersebut, kemudian identifikasinya, evaluasinya, lalu rencana-rencana yang akan diterapkan oleh coaching terkait dengan permasalahan. Kemudian Ibu juga meminta tanggung jawab coachingnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus selanjutnya untuk ini saya akan menanyakan tadi kompetensi yang akan Ibu pilih ya, itu tadi hanya satu ya, tentang pertanyaan tersebut. Nah, di sini Ibu mesti ini ya, jeli ada permasalahan, harus melakukan aktif nih permasalahan si coachingnya. Selanjutnya nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan si coachingnya dalam menemukan ide-ide itu apa untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana Ibu, sudah paham? Sudah Bu. Iya. Terus kayaknya itu aja dari saya, masukan-masukan dari saya. Nanti saya akan mengamati untuk kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa Laili. Waalaikumsalam Bu Laili. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar
Saya baik, Iya, Bu Alin sehat. Bu Alin sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Syukur. Ya Ibu, Alhamdulillah. kita ngobrol santai ya. Nggih, Bu Karena Alin. waktunya kita kan nggak banyak. Nggih, terima Oke. kasih Bu Alin atas Eh, waktunya. Ibu, ini kemarin panjenengan WA saya ya Bu ya? Nggih. Begitu. Saya itu sampai, waduh ada apa ini, saya dapat WA dari Bu Ulfa begitu ya. Ini Bu Ulfa, saya ngomong lagi kosong jam. Jadi saya temui panjenengan, saya kepengen ngobrol. Panjenengan itu ada permasalahan apa ya Bu? Bu Alin, terima kasih atas waktunya. Saya pengen curhat loh Bu Alin. Saya itu kan guru mapel, tapi saya menemui murid di kelas 4. Murid saya itu, ya Allah, kita nggak boleh ngomong negatif ya, tapi anak tersebut itu istimewa. Satu anak itu istimewa. Dalam tanda kutip jahil gitu loh, Bu. Jahil. Jahilnya itu kadang-kadang ya mungkin dia itu kepengen guyon, tapi kadang-kadang kelewatan begitu. Saya itu khawatir jahilnya itu bisa merugikan dia dan juga bisa merugikan teman-temannya, kadang-kadang secara fisik dan lain sebagainya begitu. Saya itu agak kepikiran anak tersebut, bagaimana anak tersebut bisa mengurangi kebiasaan yang kurang baik itu. Saya pengen ngobrol dengan Bu Alin. Boleh. Itu tadi yang Ibu sampaikan satu anak saja ya Bu ya? Satu anak Satu saja anak. di kelas Padahal di 4. dalam satu kelas itu ada berapa anak Ibu? Itu kebetulan 28. 28. Oke ya Bu. Tapi ya anak-anak yang lain ya biasa, anak-anak gelewean. Iya. Tapi satu anak ini kelewatan kadang-kadang saya. Begitu. Untuk skala kejahilan itu seperti mungkin di tingkat kita kan ada skala ya Bu, Iya. kenakalan anak ya Bu, Iya. dari 1 sampai dengan 10, atau nanti kebaikan skala anak juga mungkin ada di angka 1 sampai dengan 10. Ini Ibu itu untuk kenakalan anak ini tuh udah skala berapa Bu? Kalau kewajaran berarti di angka yang tinggi ya Bu. Tinggi ya? Tinggi. Kalau anak yang baik begitu di angka yang tinggi ya. Kalau ini misalnya saya nilai mungkin bukan Nilai sikap ya? nilai Iya, ya, untuk nilai sikap sikap. anak tersebut itu mungkin 4 ya Bu. Hanya Kalau rata-rata temannya itu 9, anak tersebut itu 4 begitu. luar biasa ya Bu. Iya, jadi Berarti iya betul. Ini non sewu mau saya tanyakan kembali. Kalau dari nilai 4 nih, Ibu punya keinginan nggak agar anak yang nakal ini nih supaya nanti menjadi memiliki skala 8 lah, 9 bahkan 10 begitu? Pengen nggak? ya kepengen sekali Bu, justru dengan saya kepengen sekali berkomunikasi dengan ibu. Itu saya kepengen setelah ini saya mempunyai solusi sehingga anak tersebut menghentikan kebiasaan jeleknya begitu dan meningkat menjadi sikapnya, nilai sikap itu 9 gitu. Setara dengan teman-temannya yang lain. Minimalnya 9. Nggih. Kalau teman 10, anak ini 9. Nggih. Itu sangat luar biasa Nggih. ya Bu ya. Bagus sekali ya. Jadi begitu keras perjuangan dari Bu Ulfah nantinya ya Bu untuk Nggih. membentuk karakter anak tersebut. Nggih. Begitu ya. Terus Ibu untuk dengan dari skala 4 naik menjadi 9 tadi ya. Nggih. Itu Ibu ada rencana apa saja yang akan dilakukan? Iya. Sebenarnya sih saya sudah Bu, sudah berusaha begitu ya, menasihati anak tersebut secara klasikal begitu. Tapi kelihatannya bagaimana ya, anak itu mungkin itu hanya nasihat untuk satu kelas begitu. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk memanggil anak tersebut, menasehati secara individu begitu. Tapi bahkan saya itu sudah action itu sudah saya komunikasikan dengan orang tuanya. Tapi yang saya harapkan itu saya agak kecewa karena orang tuanya itu sayangnya itu membabi buta, sayang cinta buta gitu loh Bu. Artinya kita menyampaikan kondisi anak di sekolah itu seperti ini, orang tuanya malah tidak terima, katanya anaknya anak saya baik-baik saja begitu. Jadi saya terus terang menjadi pusing begitu Bu. Bagaimana cara solusinya gitu. Ya, ataukah Ibu sudah mencari tahu keluarganya itu dari keluarga yang berkarakter baik atau tidak?
gitu. Nah, itu yang belum saya lakukan, Bu. Saya belum sampai sejauh itu melihat kondisi latar belakang keluarganya, dari keluarga yang bagaimana itu memang sudah Ya. belum saya jalankan. Ya mungkin itu salah satu rencana saya mencari tahu latar belakang anak tersebut dari keluarga yang bagaimana begitu. Karena yang namanya karakter anak itu, Bu, itu kan diawali dari orang tua, terutama di lingkungan keluarga begitu ya, Bu. Ini sih hanya masukan dari saya. Coba nanti panjenengan berkomunikasi saja dengan orang tua seperti yang panjenengan tadi sampaikan, gitu ya, yang seperti panjenengan tadi sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan rencana panjenengan yang akan berbicara dengan orang tua akan menghasilkan suatu hal yang baik. Itu rencananya. Ada rencana lain tidak, Bu, selain itu? Apa ya, Bu? Gini, Bu, saya punya rencana, Bu, selain mencari tahu keberadaan latar belakang anak tersebut, saya ingin mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan. Selama ini belum pernah ya, Bu? Belum. Oh, begitu. Saya ingin mengkomunikasikan kepada kepala sekolah bagaimana mencari solusi agar anak tersebut menghentikan kebiasaan baik tersebut. Gitu. Saya ingin matur, kemudian saya berniat menyampaikan kalau kita duduk bersama, dinasihati oleh kepala sekolah dan juga kita panggil orang tuanya juga, biar tidak hanya saya yang menangani, kepala sekolah dan orang tua juga tahu loh anak tersebut. Kemudian kita panggil juga wali kelasnya yang memang betul-betul tahu kebiasaan setiap hari anak tersebut itu di sekolah seperti apa. Jadi kan saya tidak dikira mengada-ngada oleh orang tuanya. Ya. Bagus juga, Bu, untuk rencana yang akan Ibu lakukan. Jadi terus untuk itu rencana ya, Bu, yang akan dilakukan tadi kepada orang tua juga kepala sekolah seperti itu, untuk mengatasi. Terus aksinya, Bu, di sini kan Ibu tidak hanya merencanakan saja ya, Bu. Pasti Ibu tuh memiliki satu aksi atau action ya. Dimana action apa sih yang akan Ibu lakukan yang bisa nanti menjadi anak itu di skala 9 seperti itu? Ya, saya akan menjalankan rencana itu, Bu. Saya akan mengkomunikasikan kepala sekolah ya kurang lebih 1 atau 2 hari. Ada waktu berapa? Ya. Nah, 2 hari ke depan saya akan mengkomunikasikan, tapi saya juga lihat dulu karena kepala sekolah saya juga orangnya sibuk, jadi melihat waktu agak senggang. Kemudian apabila saya sudah mengkomunikasikan, insya Allah minggu depan akan kami mengactionkannya, mengkomunikasikan, duduk bersama kepala sekolah, guru wali kelas dan juga orang tuanya supaya si anak tersebut didudukan bersama maunya seperti apa. Mudah-mudahan wajar dengan teman-temannya, jangan sampai tindakannya itu mencelakakan teman-temannya dan juga dirinya, seperti itu. Gitu ya, itu aksi yang akan Ibu lakukan ya. Semoga nanti aksi Ibu itu bisa Ibu realisasikan ya, Bu ya, sampai di lapangan bahkan di angka level 9. Lalu di sini selain ada aksi, Ibu kan memiliki sebagai seorang pendidik ya, Bu, dengan memiliki anak yang berkarakter tidak baik atau kurang baik dalam karakter sikapnya, apalagi di level 4 ya, Bu, skala 4. Padahal Ibu harus melakukan sampai dengan punya cita-cita skala 9. Pastinya Ibu memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa Ibu. Tanggung jawab apa itu yang Ibu rasakan, atau nantinya Ibu tanggung jawab apa yang harus Ibu lakukan, seperti itu tadi Bu. Ya, memperbaiki akhlak tersebut, karena muatan materi yang diberikan kepada saya kan pendidikan akhlak, pendidikan agama Islam dan budi pekerti begitu. Tidak hanya materi-materi tentang keislaman, juga kita dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak supaya menjadi akhlakul karimah, budi pekertinya baik seperti itu. Bagus sekali. Oke Bu, mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan terus menjadi satu aksi dan menjadi satu tanggung jawab Ibu. Saya hanya bisa mendoakan
Semoga Bu Ulfa bisa menerapkan itu semuanya ya Bu. Mudah-mudahan dengan obrolan kita nanti sedikit membuka wawasan Bu Ulfa ya Bu ya, bahwa mendidik anak karakter itu memang lebih sulit mendidik untuk secara materi, begitu ya Bu ya. Oke Bu Ulfa, karena waktu kita kan nggak banyak Bu, kita masih sama-sama ngajar lagi. Saya kita juga ada jam ini. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya mohon maaf kalau ada saya kekurangan. Oh terima kasih. Ya, saya jadi punya ide untuk bagaimana merencanakan anak tersebut menjadi baik. Bagus ya. Terima kasih Bu Alin. Sama-sama Bu Ulfa. Sehat selalu juga buat Bu Ulfa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alin, tadi saya sudah mengobservasi, mengamati panjenengan sama coaching. Ini saya ada catatan, ini Bu Alin sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Nah, iya, ini bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan coaching ini? Alhamdulillah saya merasa senang. Saya jadi mengetahui bagaimana melakukan sebuah kegiatan coaching dengan benar. Ya. Selanjutnya untuk yang akan dikembangkan oleh Ibu, yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Ya, karena saya kan tadi sudah mengambil di kompetensi ya, pertanyaan berbobot begitu ya Bu ya. Jadi saya akan mengembangkan supaya anak-anak didik, bukan anak-anak didik, maksudnya saya itu ingin mengembangkan bagaimana nanti coaching bisa mewujudkan aksi dan tanggung jawabnya secara baik. Ya, betul. Di catatan saya itu pada saat ini coaching, ini Ibu juga mau mengembangkan untuk pertanyaan berbobot. Itu tadi sudah Ibu kembangkan, saya sudah melihat dan sudah mencatatnya. Kemudian ada beberapa hal yang menurut Ibu itu ada yang masih kurang. Kalau menurut saya sih namanya kita manusia ya Bu ya, pasti ada kekurangan dalam melakukan suatu kegiatan, apalagi ini adalah suatu kegiatan awalan. Bisa Ibu bantu untuk saya menjadi coach, mungkin saya masih kurang fokus ya Bu ya, untuk melakukan berbagai pertanyaan kepada coach saya sebagai coaching, sudah kurang fokus lagi. Mungkin panjenengan sebagai observer akan lebih memiliki banyak catatan yang nantinya bisa sebagai masukan saya. Iya, ini tadi saya juga sudah mencatat menerapkan alur dari coaching sendiri, yaitu alur Tirta ya, dimana itu juga sudah menanyakan tentang tujuannya kepada coaching, kemudian mengidentifikasinya, kemudian juga rencana yang akan dilakukan coaching serta tanggung jawab. Ibu juga menggunakan rasa juga di dalamnya pada waktu coaching. Nah, ini di antara alur kita itu adakah yang menurut Ibu masih kurang gitu, belum maksimal Untuk diri saya atau untuk diri coaching? untuk diri Ibu pada waktu mengcoaching? Gitu. Kalau untuk cerita itu sudah saya sampaikan semua Bu, ya kepada coaching. Jadi saya merasa sudah cukup. Dan juga saya sudah sampaikan tentang rasa. Kemudian ketika menghadirkan penuh, bagaimana si coachingnya itu merasa tidak ada beban, itu sudah melakukannya, Sudah. dengan menanyakan kabar Ibu. Ya, Nah, itu sudah sesuatu hal yang memang harus dilakukan oleh seorang coach ya, kepada coachingnya. Nah, ini terima kasih Ibu, saya sudah diperbolehkan untuk mengobservasi, mengamati. Kemudian untuk kedepannya mudah-mudahan kompetensi yang sudah Ibu miliki itu nanti bisa meningkat ya, untuk kemajuan pendidikan ini, terutama untuk memperbaiki terutama untuk akademik ya Bu, akademik pendidikan kita itu jadi bisa menjadi sekolah yang memang bermutu
punya kualitas yang baik. Ya. Ya, Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya diperbolehkan untuk mengobservasi. sama-sama Bu atas observasinya, sehingga saya juga bisa mendapatkan masukan yang lebih baik dari Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam. Pendidikan guru penggerak Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, semangat membalas siap berkarya, tergerak hati untuk negeri, bergerak maju